Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Koeviana dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang resumen materi PKD Ekonomi Syariah 2021. Yang pertama ada materi tentang sejarah gerakan mahasiswa. Sejarah gerakan mahasiswa dibagi menjadi beberapa periode. Di antaranya ada periode 1908 sampai 1935 atau disebut dengan periode Budi Utomo. Ada periode 1928, periode 1945, periode 1945 sampai dengan 1966 atau periode pasca kemerdekaan. Ada periode 1966 sampai 1998 atau disebut dengan periode Orde Baru, dan yang terakhir ada periode 1998 sampai dengan sekarang yang disebut dengan periode masa reformasi. Berikut ini merupakan organisasi mahasiswa yang berperan dalam penumpasan Orde Lama, yaitu ada HMI, CGMI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, dan ada IMM. Gerakan Mahasiswa Malari 1974 merupakan demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Rakyat melalui mahasiswa menilai bahwa kebijakan negara untuk bekerja sama dengan Jepang dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan kedatangan Perdana Menteri Kudai Tanaka tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang dihadapi, justru akan malah menambahkan beban negara, yaitu hutang. Pahlawan Reformasi. Dalam perjuangan reformasi terdapat 4 orang mahasiswa Trisakti yang tertembak. Mereka diberikan gelar sebagai pahlawan reformasi. Mereka merupakan Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawansi. Gerakan mahasiswa era sekarang. Warisan Orde Baru terkait kebijakan NKK atau BKK terbukti sangat ampuh dalam mematikan gerakan mahasiswa. Selain NKK atau BKK, sebab gerakan mahasiswa melemah yaitu ada kemajuan teknologi, pragmatis, dan yang terakhir ada individualis. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu tentang HMJ Ekonomi Syariah. HMJ Ekonomi Syariah itu sendiri merupakan lembaga tertinggi mahasiswa di jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang didirikan pada tanggal 26 April 2006. Visi dan misi HMJ Ekonomi Syariah. Visi HMJ Ekonomi Syariah yaitu terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas, serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Sedangkan misi HMJ Ekonomi Syariah yaitu memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. Terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah, mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat secara spiritual dan emosional, membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi syariah, membentuk pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi syariah, membumikan Islam di bidang ekonomi. Tugas HMJ Ekonomi Syariah yaitu meliputi memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya, membentuk sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah IAIN Pekalongan, mengembangkan potensi intelektualitas mahasiswa ekonomi syariah yang kuat secara spiritual maupun emosional, membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi syariah, memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi syariah IAIN Pekalongan, serta membumikan ekonomi syariah. Struktur kepengurusan HMJ Ekonomi Syariah meliputi BPH atau Badan Pengurus Harian, Departemen SDI atau Sumber Daya Insani, Departemen KPI atau Kajian Penelitian Ilmiah, Departemen Infokom atau Informasi dan Komunikasi, Departemen Biswira atau Bisnis dan Wirausaha, dan yang terakhir ada Departemen Eksternal. Tugas dari BPH sendiri
menciptakan pengurus dan organisasi yang rapi dan tersusun secara sistematis, menciptakan kinerja pengurus yang profesional dan proporsional, menciptakan kondisi dinamis dalam dinamika organisasi, melakukan administrasi organisasi serta rapi dan sistematis. Tugas Departemen SDI meliputi melakukan terobosan-terobosan demi kemajuan dan pengembangan organisasi, melakukan pengembangan organisasi dalam kerangka sumber daya insani, melakukan backup data organisasi dan analisa yang menunjang kinerja departemen lain. Tugas Departemen KPI meliputi melakukan kajian yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa jurusan ekonomi syariah, menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan, melakukan langkah-langkah sistematis untuk menyikapi isu-isu strategis yang berkembang. Tugas Departemen Biswira meliputi menjadi wadah bagi anggota HMJ Ekonomi Syariah untuk mengembangkan minat dan menambah wawasan terkait dunia kewirausahaan, mengambil peluang berwirausaha dalam setiap event yang diadakan, membuat laporan penjualan secara berkala. Tugas Departemen Infokom meliputi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, melakukan pengelolaan data informasi HMJ Ekonomi Syariah, melakukan pelatihan media komunikasi untuk mengembangkan kemampuan pengurus dan anggota di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan yang terakhir ada tugas Departemen Eksternal, meliputi menjalin komunikasi dengan alumni dan demisioner HMJ Ekonomi Syariah, menjalin komunikasi dengan lembaga keuangan di luar IAIN Pekalongan, menjalin komunikasi dengan Ormawa IAIN Pekalongan di tingkat institut pada umumnya dan fakultas pada khususnya. Untuk materi yang ketiga ada kepemerintahan mahasiswa FEBI dan hierarki Perpu mahasiswa. Pemerintahan mahasiswa atau student government merupakan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa, namun tidak sama dengan negara, di mana konsepnya tidak terlepas dari teori negara. Kalau boleh disederhanakan, maka student government merupakan gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Student government merupakan bentuk pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan. Student government diberi kesempatan untuk menentukan kegiatan negara dengan masuk ke dalam sistem kekuasaan, namun tidak seluruhnya. Student government merupakan wadah gerakan mahasiswa itu sendiri. 5 prinsip dasar student government meliputi student government berpatron pada gerakan moral, student government berpatron pada gerakan intelektual, student government merupakan gerakan politik, student government bersifat independen, dan yang terakhir, student government sejajar dengan pihak manapun. Tupoksi Ormawa FEBI meliputi tertuang dalam Perma Sema, tertuang dalam ADART, dan dalam peraturan lainnya tentang Ormawa. Mekanisme PM FEBI IAIN Pekalongan. Yang pertama ada menaati aturan yang sudah ada, menjalin komunikasi yang baik, dan memahami tupoksi bidang masing-masing, memahami garis-garis dalam organisasi, dan yang terakhir ada menjalin keselarasan dalam memajukan Ormawa. Hierarki peraturan di Indonesia meliputi UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan yang terakhir ada Keputusan Menteri. Hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan meliputi Statuta IAIN Pekalongan, Konstitusi Mahasiswa atau amandemennya, Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Dema atau Operasionalisasi UU atau Perpu, Peraturan Dema Sema Fakultas, Peraturan Ketua Dema, dan yang terakhir ada Peraturan Ketua HMJ. Untuk materi yang keempat atau materi yang terakhir yaitu tentang keorganisasian. Organisasi sendiri merupakan tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama di bidang hobi, ideologi, maupun lain-lain yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis organisasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu organisasi profit, organisasi non-profit, dan organisasi politik.
Komponen organisasi meliputi anggota, pengurus, tujuan, aturan, struktur, sistem, dan sarana prasarana. Fungsi manajemen organisasi ada planning, organizing, actualing, dan controlling. Konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsinya, pengorganisasian, pemimpin mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupinya, di mana dalam hal ini telah dibuat berdasarkan kerangka kerja organisasi. Langkah-langkah pengorganisasian. Pertama, ada merencanakan langkah-langkah yang akan digunakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, ada perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai maksimalisasi tujuan organisasi. Selanjutnya, ada pembagian kerja ke dalam bidang untuk melakukan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Selanjutnya, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja organisasi yang dalam hal ini meliputi semua yang ada di dalam organisasi. Konflik organisasi. Menurut Robbins, konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak, pengaruh positif maupun negatif. Jenis-jenis konflik meliputi konflik dalam diri individu, konflik individu dan organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan konflik antar organisasi atau saingan. Penanganan konflik sendiri dengan introspeksi, mengevaluasi pihak-pihak terkait, dan dengan identifikasi sumber konflik. Dan yang terakhir ada manfaat organisasi, meliputi melatih tanggung jawab, belajar untuk menyelesaikan masalah dari hal yang kecil maupun hal yang besar, memperbanyak relasi atau jaringan, melatih public speaking, dan membuka mindset serta pandangan untuk menambah pengalaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.